Oke, selamat malam semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang leadership, seni gaya kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Deni Atmaja Saputra. Saya kali ini akan berpresentasi tentang leadership untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Estetika Humanis. Nah, pertama-tama kita masuk ke latar belakang dulu ya. Nah, bagaimana dengan latar belakangnya? Nah, dalam dunia modern ini tentang kepemimpinan, fokus seringkali tertuju pada efisiensi operasional, strategi kompetitif, dan kemampuan menghasilkan hasil yang jangka pendek. Nah, namun ada dimensi lain dari kepemimpinan yang seringkali kurang dieksplorasi nih, namun memiliki potensi tradisional transformasional yang signifikan, yaitu integrasi estetika humanisme dalam praktek kepemimpinan. Nah, estetika dalam konteks ini mengacu pada apresiasi terhadap keindahan, harmoni, dan ekspresi artistik dalam segala aspek organisasi. Sementara humanisme fokusnya pada nilai-nilai kemanusiaan yang mengutamakan pengembangan manusia dan kesejahteraan bersama. Nah, di era globalisasi dan teknologi yang terus berubah, tantangan yang dihadapi oleh pemimpin tidak hanya kompleks dari segi teknis, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika manusia dan kebutuhan sosial. Nah, pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menyatukan tim dengan visi yang inspiratif, mengkomunikasikan nilai-nilai dengan cara yang resonan, dan membangun kultur organisasi yang tidak hanya produktif tapi juga inovatif dan inklusif. Nah, kepemimpinan yang memanfaatkan kekuatan estetika dan prinsip humanistik eh, bisa jadi merupakan fungsi yang untuk memiliki keunggulan dalam menciptakan lingkungan yang baik. Nah, selanjutnya penelitian tentang estetika humanisme kepemimpinan ini telah menunjukkan bahwa karyawan yang merasa dihargai dan terhubung secara emosional dengan tempat kerjanya cenderung lebih produktif, lebih kreatif, dan lebih loyal. Nah, ini menegaskan pentingnya pendekatan kepemimpinan yang lebih manusiawi dan estetis, di mana pemimpin tidak hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai kurator pengalaman kerja. Nah, melalui pendekatan ini, dengan sebuah lingkungan kerja tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga sebagai ruang untuk menstimulasi pertumbuhan intelektual dan emosional. Nah, dalam konteks inilah gagasan mengintegrasi estetika dan humanisme dalam praktik kepemimpinan menjadi sangat relevan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pemimpin modern dapat mengadopsi prinsip-prinsip ini untuk meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan. Nah, lebih jauh lagi, mari kita lanjut ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana konsep estetika dan humanisme dapat diintegrasikan dalam teori dan praktek kepemimpinan. Yang berikutnya, apa pengaruh gaya kepemimpinan yang mengadopsi prinsip estetika dan humanisme terhadap kinerja dan kepuasan karyawan? Dan yang terakhir adalah bagaimana pemimpin dapat mengimplementasi elemen-elemen estetika dan humanistik dalam pengambilan keputusan dan interaksi sehari-hari. Oke, lanjut ke bagaimana konsep estetika dan humanisme dapat diintegrasikan dalam teori dan praktek kepemimpinan. Ya. Integrasi estetika dan humanisme dalam teori praktek dan kepemimpinan, di mana estetika dalam kepemimpinan ini merujuk pada pemahaman dan penerapan keindahan serta kreativitas dalam proses kepemimpinan. Nah, ini bukan hanya tentang visual yang menyenangkan, tetapi juga menciptakan pengalaman yang harmonis dan memuaskan bagi karyawan. Nah, estetika dapat mempengaruhi mood dan motivasi, meningkatkan moral, dan membantu dalam mengkomunikasikan visi serta nilai-nilai yang lebih efektif. Nah, dari perspektif teoritis, hal ini seringkali terintegrasi melalui konsep kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin tidak hanya menginspirasi pengikut melalui visi yang mereka komunikasikan, tetapi juga
melalui cara mereka berinteraksi dengan tim, menyelesaikan konflik, dan membina kreativitas. Nah, model kepemimpinan semacam ini mengharuskan pemimpin untuk menjadi tidak hanya sebagai direktur, tetapi juga seorang seniman dengan cara mereka mengelola orang dan organisasi. Nah, berikutnya bagaimana humanisme dalam kepemimpinan. Nah, humanisme dalam kepemimpinan ini fokus pada penghormatan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pengembangan potensi individu. Nah, dalam praktik, ini menjadi pemimpin yang mengambil pendekatan yang lebih terbuka dan aspiratif dalam mengelola tim, di mana dialog dan feedback serta perhatian terhadap kebutuhan individu diutamakan. Nah, hal ini terlihat dari gaya kepemimpinan yang demokratis atau partisipatif, di mana pemimpin dibuat bersama-sama dan kontribusi setiap anggota tim dihargai. Pemimpin yang humanistik menghargai keragaman, inklusi, dan pengembangan pribadi. Tidak hanya pada membantu dalam mengembangkan loyalitas, tetapi juga mendorong inovasi dan kepuasan kerja. Nah, berikutnya ada implementasi praktisnya bagaimana. Nah, untuk integrasi estetika humanisme dalam praktik kepemimpinan dapat diilustrasikan dalam beberapa strategi seperti desain ruang kerja. Nah, pemimpin dapat memanfaatkan prinsip-prinsip desain untuk menciptakan ruang kerja yang lebih estetis, menyenangkan, dan mendukung kreativitas. Nah, ini bisa berupa seni visual, tata letak, dan mendukung interaksi sosial atau lingkungan yang menekankan pada cahaya alami, warna, tekstur, dan hal-hal yang menyenangkan. Yang berikutnya dengan komunikasi yang menginspirasi, di mana menggunakan bahasa-bahasa yang mengangkat visualisasi yang kaya saat berkomunikasi, visi, dan nilai. Nah, ini termasuk presentasi, cerita, dan dialog yang tidak hanya informatif, tetapi juga memikat dan memotivasi. Yang berikutnya ada kepemimpinan yang berbasis kekuatan, di mana kita mengidentifikasi dan mengembangkan kekuatan individu dalam tim. Nah, pemimpin harus lebih menghabiskan waktu untuk memahami kekuatan individunya. Nah, yang berikutnya ada pengakuan pemberdayaan, nah, di mana ini menerapkan sistem pengakuan yang merayakan kontribusi individu dalam pencapaian tim. Nah, pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan, tetapi juga mempromosikan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara anggota tim. Yang terakhir ada estetika dalam berkelanjutan, yaitu menerapkan peran praktik yang etis dan berkelanjutan dalam operasi sehari-hari dan kepuasan strategis. Nah, ini menunjukkan komitmen pemimpin terhadap nilai-nilai humanistik yang menghargai manusia dan lingkungan. Nah, manfaat dari pendekatan estetika dan humanisme ini dapat diintegrasikan dengan terbukti membawa manfaat seperti peningkatan ketertarikan karyawan, penurunan turnover, meningkatkan loyalitas, serta kinerja yang tinggi. Nah, yang berikutnya apa sih pengaruh gaya kepemimpinan yang mengadopsi dengan prinsip estetika dan humanisme itu sendiri terhadap kinerja dan kepuasan karyawan? Nah, pengaruh gaya kepemimpinan yang mengadopsi prinsip estetika dan humanisme terhadap kinerja karyawan, di mana gaya kepemimpinan yang mengadopsi prinsip estetika dan humanisme membawa dampak yang signifikan pada kinerja dan kepuasan karyawan, di mana elemen-elemen estetika dan humanisme dapat eh, terintegrasi dalam kepemimpinan yang tidak hanya mempengaruhi atmosfer kerja secara keseluruhan, tetapi juga secara langsung mempengaruhi bagaimana karyawan merasakan pekerjaan mereka, lingkungan mereka, dan hubungan mereka dengan manajemen. Nah, ini ada beberapa aspek penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada peningkatan kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini seringkali berkorelasi langsung dengan lingkungan kerja yang estetis, menyenangkan, dan pendekatan kepemimpinan yang humanistik. Nah, estetika yang diterapkan dalam desain tempat kerja seperti cahaya alami, seni kantor, dan ruang yang terorganisir dengan baik. Nah, dapat meningkatkan mood dan kesejahteraan karyawan. Nah, humanisme dalam kepemimpinan yang ditandai dengan empati, perhatian terhadap kebutuhan individu, dan pendekatan yang etis mendorong rasa dihargai dan dihormati di antara karyawan. Nah, pemimpin yang menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan akan cenderung melihat tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi, yang secara langsung mempengaruhi retensi dan loyalitas karyawan.
Nah, yang berikutnya ada mood kinerja yang tinggi, di mana kinerja karyawan dapat dihasilkan melalui hubungan lingkungan yang menginspirasi dengan kepemimpinan yang mendukung. Di mana ketika pemimpin mengimplementasikan prinsip-prinsip estetika dalam menyusun tim atau dalam cara mereka mengatur tempat kerja, nah mereka menciptakan lingkungan yang lebih kreatif dan stimulatif. Nah, ini bisa mencakup segalanya dari seni, visual, hingga cara informasi dan ide yang disajikan serta dibahas dalam rapat. Nah, karyawan yang bekerja dengan lingkungan yang memuaskan secara estetis dan merasa dukungan humanistik dari pemimpin, mereka cenderung memiliki motivasi internal yang lebih besar yang penting untuk inovasi dan kreativitas. Nah, berikutnya ada pengurangan stres dan konflik. Nah, kepemimpinan yang humanistik seringkali berkaitan dengan gaya manajemen yang lebih inklusif dan partisipatif yang bisa mengurangi stres dan konflik dalam tim, di mana pemimpin yang memperhatikan humanisme dalam praktiknya, mereka cenderung lebih baik dalam mendengarkan, mediasi, dan negosiasi, di mana keterampilan yang vital ini merupakan hal yang penting. Nah, dengan mengutamakan kesejahteraan dan kepuasan karyawan, nah pemimpin tersebut membantu mengurangi tingkat stres di tempat kerja dan meningkatkan harmoni tim. Nah, yang berikutnya ada fasilitasi, pembelajaran, dan pertumbuhan, di mana humanisme dalam kepemimpinan itu mendukung pengembangan profesional dan pribadi karyawan, di mana pemimpin yang humanistik cenderung mendorong pendidikan berkelanjutan, pelatihan, serta kesempatan untuk pertumbuhan. Nah, mereka melihat kesalahan sebagai sebuah peluang belajar dan mendorong eksperimen dan resiko yang dihitung. Dan ini semua ini ya penting untuk inovasi dan adaptasi. Nah, ini bisa menciptakan lingkungan yang mendukung di mana karyawan tidak hanya ditantang tetapi juga merasa aman untuk mengeksplorasi potensi penuh mereka. Nah, yang berikutnya ada meningkatkan keterlibatan karyawan, di mana keterlibatan karyawan sering ditingkatkan ketika mereka merasa karya mereka berharga dan mereka berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari mereka sendiri. Nah, pemimpin yang mampu menggabungkan estetika dan humanisme dalam visi dan misi organisasi mereka biasanya lebih efektif dalam mengkomunikasikan nilai dan tujuan ini kepada karyawan. Nah, karyawan yang terlibat lebih cenderung bekerja dengan passion yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga memperkuat kohesi tim dan loyalitas organisasi. Nah, ini dengan adanya adopsi gaya kepemimpinan yang berbasis estetika dan humanisme ini memiliki implikasi dalam terhadap kinerja dan kepuasan karyawan. Nah, pendekatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman kerja, tetapi juga mendorong lingkungan kerja yang lebih produktif, kreatif, dan harmonis. Nah, oleh karena itu, kepemimpinan modern harus mempertimbangkan untuk mengintegrasikan elemen estetik dan humanistik dalam filosofi dan praktek kepemimpinan mereka untuk mencapai hasil yang optimal dan membangun organisasi yang benar-benar berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan manusia. Nah, yang berikutnya ada tentang bagaimana sih pemimpin dapat mengimplementasikan elemen-elemen estetik dan humanis dalam pengambilan keputusan dan interaksi sehari-hari. Nah, untuk implementasi elemen-elemen estetik dan humanistik dalam pengambilan keputusan dan interaksi sehari-hari oleh pemimpin. Nah, pemimpin yang sukses ini tidak hanya efektif dalam membuat keputusan strategis, nah, tetapi juga mahir dalam mengintegrasikan elemen estetik dan humanistik dalam operasi sehari-hari dan interaksi interpersonal. Di mana keterampilan ini tidak hanya meningkatkan kinerja tim, tetapi juga memperdalam hubungan, membangun kepercayaan, dan meningkatkan hubungan kerja yang lebih mendukung dan inspiratif. Nah, ini ada beberapa strategi konkret tentang bagaimana pemimpin dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari. Nah, yang pertama ada pengambilan keputusan yang berorientasi pada manusia.
Yang pertama, ada pengambilan keputusan yang berorientasi dari manusia, di mana kita akan punya 2 poin tentang keputusan berbasis nilai dan tentang partisipasi karyawan. Bagaimana dengan keputusan berbasis nilai dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada manusia? Yang pertama, ada pemimpin harus membuat keputusan yang tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada dampaknya terhadap orang-orang dan nilai-nilai yang dianut organisasi. Nah, ini termasuk pertimbangan etis dan komitmen dalam integritas serta keadilan. Nah, bagaimana dengan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada manusia? Yaitu dengan mengundang karyawan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dapat memperkaya proses tersebut dengan perspektif baru dan meningkatkan komitmen karyawan terhadap keputusan yang dibuat. Nah, ini mencerminkan pendekatan yang demokratis dan humanistik yang menghargai kontribusi setiap individu. Nah, yang berikutnya ada komunikasi yang estetis dan humanistik. Ada 2 poin, yaitu penggunaan metafora dan cerita. Yang berikutnya ada komunikasi visual yang kuat. Poin 1, bagaimana dengan penggunaan metafora dan cerita dalam komunikasi yang estetik dan humanistik. Nah, pemimpin bisa menggunakan narasi yang kuat, metafora, dan cerita untuk mengkomunikasikan visi, nilai, atau perubahan penting. Nah, narasi yang menarik secara estetis ini tidak hanya memudahkan pemahaman, nah, tetapi juga meningkatkan retensi dan empati. Nah, bagaimana dengan komunikasi visual yang kuat dalam mengkomunikasikan yang estetik dan humanistik? Nah, dalam presentasi atau materi komunikasi lainnya, penggunaan elemen visual yang kuat seperti grafik, diagram, lalu atau bahkan seni yang dapat membantu menjelaskan konsep yang kompleks dan membuat interaksi lebih menarik dan menyenangkan itu bisa digunakan sebagai komunikasi visual yang kuat. Lalu poin ketiga ada desain lingkungan kerja. Nah, ada 2 poin. Yang pertama ada estetika fisik tempat kerja, di mana dengan menciptakan lingkungan kerja yang estetis melalui desain interior yang baik, pencahayaan alami, karya seni, dan ruang hijau. Nah, lingkungan yang menyenangkan ini tidak hanya meningkatkan mood, tetapi juga memicu kreativitas dan inovasi. Nah, yang berikutnya dalam desain ruangan kerja ada fasilitas untuk kesejahteraan. Nah, di mana kita bisa dengan menyediakan fasilitas yang mendukung dalam kesejahteraan karyawan. Contohnya apa? Seperti ruang istirahat yang nyaman, fasilitas olahraga, atau ruang meditasi. Nah, ini menunjukkan perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental karyawan, yang merupakan aspek penting dalam humanisme. Nah, di poin keempat ada dengan mengembangkan budaya organisasi yang humanistik dan estetis. Ada 2 poin, yaitu yang pertama tentang belajar budaya dan inovasi, yang kedua ada ritual dan tradisi. Nah, apa tentang budaya belajar dan inovasi dalam mengembangkan budaya organisasi yang humanistik dan estetis? Nah, itu dengan mendorong lingkungan belajar yang terus-menerus di mana kesalahan dilihat sebagai kesempatan untuk berkembang. Nah, dengan menyelenggarakan seminar, workshop, dan seni brainstorming yang dirancang tidak hanya untuk edukasi, tetapi juga sebagai pengalaman estetis dan intelektual yang menyenangkan. Nah, yang berikutnya ada ritual dan tradisi dalam mengembangkan budaya organisasi yang humanistik dan estetis. Di mana caranya dengan menciptakan ritual atau tempat kerja perusahaan yang dengan merayakan pencapaian dari dan milestone karyawan. Nah, acara-acara ini harus dirancang dengan cara yang menarik dan bermakna, dengan mempertimbangkan detail estetis yang memperkuat nilai dan budaya perusahaan. Nah, yang terakhir ada mendemonstrasikan empati dan keaslian. Nah, di mana ada 2 poin penting. Yang pertama ada kehadiran autentik, yang kedua ada pendekatan yang adaptif dan sensitif.
Nah, apa sih maksudnya tentang kehadiran autentik dalam mendemonstrasikan empati dan keaslian? Nah, di mana pemimpin harus berusaha untuk hadir secara autentik dan transparan dalam semua interaksi. Nah, ini melibatkan dan menunjukkan bahwa memiliki empati, mendekatkan secara aktif dan responsif terhadap kebutuhan dan perasaan karyawan. Yang berikutnya ada pendekatan yang adiktif dan sensitif, di mana mengakui dan menyesuaikan gaya kepemimpinan berdasarkan konteks dan kebutuhan individu karyawan, di mana pemimpin yang adaptif dan sensitif secara sosial dapat menavigasi perbedaan individu dan situasi dengan lebih efektif. Nah, integrasi elemen estetik dan humanistik dalam kepemimpinan tidak hanya memperkaya pengalaman kerja, tetapi juga meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Nah, pemimpin yang dapat menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten dan otentik seringkali melihat peningkatan signifikan dalam kinerja, kepuasan, dan loyalitas karyawan. Nah, sekian penjelasan dari materi tentang yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.